Oh, setirnya berat sekali karena pakai peleknya itu. Wah, gila berat setirnya. Wah, remnya. Sorry. Gua nggak tahu remnya sepakem itu. Gua nggak bohong. Oke, sekarang gue sudah sampai di salah satu lokasi yang sebenarnya sih nggak rahasia-rahasia banget sih, karena kebetulan di Google Maps ada. Ini gue di sini udah bersama Laura dan Feli. Ini halo guys. Ini dari Hoka Auto Gallery, bukankah begitu? Yep, betul. Kebetulan Om Hokanya masih di Dieng ya? Iya, lagi jalan-jalan terus. Nah, jadi seperti bisa kalian lihat di belakang kita ini udah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 G-Class dan satu kecil di belakang. 7,5. Ini punyanya Lincoln ya? Lincoln. Tapi itu udah dirubah Yeah. sama bokapnya. Jadi semua di sini kebetulan bisa mengubah G-Class, termasuk yang kecil juga ya. Masa yang kecil juga udah diubah. By the way, Lauren ini punya apa brand lo yang G-Class? G-Class G-Wagon Spares. Jadi G-Wagon emang Spares. gua tuh karena ngeliat di Indonesia ini kurang ya apa yang namanya untuk spare part buat G-Class. Apalagi kayak roof rack, orang yang suka overland. Gue bikin beberapa macam custom products lah buat G-Class specifically ya. Karena kebetulan Lauren dan keluarganya ini cukup hatam G-Class ya. Yes, pencinta G-Class. Pencinta G-Class. Berapa jumlahnya? Kalau nggak salah dihitung 17. Nah, kalau kalian mau tahu detail tentang G-Class yang lagi ada di sini, kalian bisa langsung ke channelnya Hoka Auto Gallery. Mereka berdua hostnya di sana. Owner dari channel YouTube itu. Karena habis kita upload video ini, mereka juga akan upload video ngebahas semua G-Class yang ada di sini. Lebih detailnya kali. Lebih detail, dan itu akan menjadi video yang menarik banget. Apalagi sekarang banyak orang yang Jimny. Yeah. Nah, ini kita kasih tahu sebuah Jeep yang beneran. Yes. Soalnya gue ngeliat ada YouTuber itu yang suka diledekin masalah Jimny gitu. Kita masih bingung gitu ya. Aku adalah orang yang terzolimi. Oh iya. Jadi kita hari ini juga mau nyiapin racun buat iya. buat lu biar at least keracunan dengan mobil yang bener lah. Iya. Enggak. Sekalian yang gede gitu ya. Iya. Saya Gede dong, suka. yang full size. Saya suka ini katanya. Yang full size. Jadi hari ini kita mau bahas yang Ada satu yang spesifik gue mau lo nyobain. boleh. Yaitu Gear Professional tahun 2010. 2010. Oke, mobilnya di belakang. Ya. Oke, kita ke sana. Yuk, let's go. Nah, jadi ini G Pro-nya ya, G Pro-nya. Gear Professional. Salah satu varian yang cukup rare di Indonesia karena Ya. gua tahun berapa masuk? 2010 pada saat buat pas pampres, khusus buat pas pampres doang ya. Cuman APM-nya di Indonesia Mercy-nya masukin lebih dan dijual ke civilian. Oke. Ini by the way ada beberapa perbedaan teman-teman sama G-Class biasa. Yang standar. Nah, salah satunya bulbar udah dapat dari sananya kan? Bulbarnya sebetulnya kalau bawaannya nggak ada, cuman kita beli aftermarket punya Oh, dia, oke. punya dia, bawaan dia. Jadi memang tinggal plug and play lah. Terus ini cupnya Double fly. Ini bisa diinjek-injek nih. ya, ini emang bisa diinjek-injek. Diinjek-injek. Emang ini keras banget dan kasar gitu. Snorkel udah dapat ya? Setahu Snorkel gue. standar. Standar. Terus ada badge profesional di sini. Iya, footstep tambahan. Itu udah tambahan. Nah, ini juga khasnya profesional. Betul. Tapi ternyata udah elektrik ya. Heated dan elektrik. Heated dan elektrik loh. Yes. Pernah bentukannya kayak spion Kopaja. Betul sekali. Betul sekali kan, maksudnya betul ya. Tapi enak banget ngelihatnya, spionnya gede. Gede, lebar, luas. Emang kayak bener-bener kayak spion Kopaja, emang kayak spion truk sebenarnya masih gede gitu. Sebagai perbandingan ini yang Standar. standarnya segede gini nih. Ini yang segini. Nah, Militer style. mungkin kita bahas yang belakang, karena juga ada yang unik nih. Yuk. Nah, ini kalau dari belakang, Platnya. ya mungkin Ibu Feli mau menjelaskan platnya. Platnya di atas. Gue cuma tahu kalau misalkan Gear plat di profesional di atas atas. itu, wah ini G Pro. Ya. Tapi sebenarnya nggak juga sih. Jadi memang desainnya G Pro tuh ada sedikit campuran antara W463 atau 461, kan dia 461 dan 460 karena bumpernya sendiri masih yang model tua tapi lampunya lebih modern. Begitu juga penempatan tangki bensin nih, tadinya di belakang kalau 280 GE, yang 460 ini pindah ke samping sekarang kayak G300. Oh iya, bener juga ya. Harusnya di belakang biasanya. Tapi memang standarnya seperti itu gitu loh. Dan by the way ini pelek udah ganti ya? Peleknya kita aftermarket, kita pakai Hutchinson. Nah. Pelek militer, full beadlock ya, jadi kita bisa kempesin kalau lagi off-road all the way sampai
di bawah 5 PSI atau itu juga nggak bakal copot dari bannya, nggak bakal copot dari pelek. Yang disebut bitlock tuh ini teman-teman. Yes. Tuk. Ini yang gunanya untuk mengunci biar kalau dikompresin. Nggak, ini sebetulnya cuma cover aja nih. Kalau lihat terus buat semuanya baut. Sebagai istri dari Bapak Lawrence sebenarnya udah banyak diajarin tentang G-Class belum? Iya, jadi tuh gue kayak lebih pressure ya kalau di jalanan ada G Pro gitu. Sebenarnya nggak G Pro aja sih, mobil klasik yang lewat dia tuh selalu ngetes gue. Ayo, itu apa? Harus tahu dong. Udah kayak kuis gitu. Emang gue sama bini gue juga kebetulan kayak gitu. Oh, oke. Gue tes juga. Kebetulan kalau gue sama dia lagi ngajarinnya BMW. Oke. Seri 3, M40 apa. Nah itu apa? Pelan-pelan dia akan bisa kok. Pelan-pelan dia akan bisa. Oke. Bentar lagi nih anaknya mungkin. Bukan gua. Terus ini dari luar cat masih ori nih ya? Cek ori dong, bawaan pabrik. Kita mau ngecek dalam? Boleh. Nah ini by the way mobilnya kita pindah keluar Biar terang. Biar terang. karena di dalam agak gelap, jadi kita pindah keluar. Ini yang kebetulan dulu waktu ini kan 2010 kan, jadi gue sempat baca-baca beritanya. Ya. Salah satu yang diangkat itu adalah bahwa mobil ini tuh nggak ada karpetnya. Yes. Jadi lo lihat di sini. Jadi guys, ini mobil tahun 2010, dulu baru 1,6 ya. 1,6. Dari ini lihat deh. Ini nggak ada karpet bawahnya. Ini bisa dibuka. Ya, ini bisa dibuka. Yakin mau dibuka nih? Nggak bisa dibuka soalnya. Jadi kalau misalkan mobil ini mau dipakai ya professionally ke lumpur apa, bersihnya gampang. Utility vehicles, lebih tepatnya lebih ke utility vehicles sebetulnya dia. Terus Tapi kita masih sayang. Ya kalau untuk ya kalau mungkin juga si tante bawa off-road kan ya. Terus ini kalau kalian lihat nih teman-teman, ini door-nya simple banget ya. nggak ada apa-apa sama sekali. Terus ini masih Ontel. ontel yang sangat-sangat berat kebetulan. Dua tangan. Berat banget cuy, asli nggak bohong. Asli berat banget ini. Terus ya interior segala mungkin kita bahas di dalam kali ya. Boleh, yuk. Boleh, lu dari sebelah sana. Ini by the way seat belakangnya emang captain seat kayak begini. Jadi mungkin kalau orang sekarang ngertinya captain seat kayak Innova kali ya. Alphard lah. Alphard. Cuman ini emang udah begitu teman-teman. Oke, kita masuk. Ini kalau masuk G-Class suara pintunya nih yang khas. Sampai G63 yang baru begitu suaranya. Betul. Sama semua. Jadi ini dia dashboardnya. Kok nggak ada mewah-mewahnya Pak ya untuk sebuah Mercy ya? Ya memang ini dibikin buat utility vehicle ya. Jadi nggak ada bukan luxury lah. AC aja masih standar banget ya. Standar AC pokoknya cuma putarannya doang. Ini AC-nya kayak E30 gua tahun 91 Semua gitu kan, ada slide ininya. Iya. Dari Jadi gerak-gerakan. mobil tahun 2010 loh. 2010 tuh 2010. cuman 10 tahun yang lalu loh. Yes. Ini kan masih begini loh. Yes. Ini kebetulan 2010 sudah automatic. Ya, otomatis. Dan otomatiknya udah, ini otomatiknya justru yang modern karena bisa plus minus ya. Ya, Tiptronic ada, Hmm. Tiptronic juga. Dan ini sudah triple locker. Triple locker, betul. Triple lockernya caranya gimana tuh? Triple locker kalau kita hidupin ya. Kita selalu kalau locker Jeep Mercy kita tinggal ngikutin angkanya aja. Jadi mulainya dari central yang tengah dulu, kita hidupin. Nah, kalau kuning nih artinya udah nyala, tapi belum engage. Kalau engage dia bakalan warnanya merah di sini. Oke. Jadi ini yang kedua yang belakang, baru yang ketiga yang ini. Kita sambil jalan pelan nanti dia baru engage. Oh, oke. High low nih? High low, high range sama low range-nya. Karena dia nggak ada tuas terpisah. Oh. Karena mobil Jeep Mercy ini kan four wheel drive-nya all the time. Yes, all time. kayak Land Cruiser ya. Itu Ya. boleh dimatiin audionya biar enggak. Oke. Oh, jadi ini for time. full time, berarti kayak Land Cruiser terus begitu. Iya. Defender begitu. Ya. Wrangler justru enggak. Wrangler enggak? Wrangler Wrangler yang baru mungkin JL ya loh. Gua enggak tahu kalau Locker JL. belakang. Kalau JK setahu gua Enggak, ya. sih. Tapi kalau yang JL yang Rubicon udah ada belakangnya gitu. Iya. Yang namanya Rem Iya. tangan. rem tangan itu jauh banget. Rentangannya di sebelah sini, cuy. Iya, jadi Jauh convert asli pabrikan. Cuman dia nggak tahu kenapa ini tempatnya di sini harusnya di sini. Mungkin ke pas itu lagi aduh lupa gitu. Udah ketinggalan gitu. Si Tante kebetulan juga ini ya Nge-break. suka Ya, nge-break buat ngecek. Udah break gitu. Loren bensin mama Iya. habis gitu. Iya. Pakai ini ya. Lumayan nggak bayar pulsa. Dan ini mungkin ya kalau secara harga tahun 2010 1,6 itu bisa dapat Land Cruiser 2010 tuh VX 200. Ya, Kayak 200 ya. kalau nggak salah. Sebenarnya udah dapat dan itu jauh Lebih luxurious. lebih mewah dibandingin ini. Jauh ya. Cuman yang itu harganya turun. Iya. Sekarang ini harganya Ini naik. harga naik. Ini lebih mahal daripada barunya udah berkali-kali lipat. Nggak hampir berkali lipat lah. Tapi lumayan. Iya lumayan lah. Berkali lumayan. lipat. Lumayan. Kan berkali lipat tuh bisa 0, sekian Iya. lipat kan Iya. sebenarnya kan, ya kan. Tapi ya itu tadi
apa namanya, standar banget, bener-bener standar banget. Kalau bicara secara worth it atau enggak ya mungkin sebenarnya buat orang biasa Ya. mungkin enggak, cuman ya Kalau orang yang hobi, Yes. yang pengen, karena gini loh, sebetulnya kalau yang namanya gym gear profesional ini sebetulnya awalnya setahu gua nggak boleh dijual untuk civilian, karena emang dipakai untuk militer. Contohnya pas pampres. Jadi di era Jokowi kan juga semuanya sekarang pakai gear profesional untuk pengawalan pas pampresnya. Sama ini. Cuman mereka punya versi 12 volt tanpa snorkel. Oke. Jadi mereka punya lebih diturunin. Mungkin mereka nggak perlu snorkelnya. Ya. Oke. Udah, boleh kita coba? Yuk. Sip. Oke, sekarang sudah di dalam G Pro. Set suaranya kecep banget. Baru suara, belum setir ya. Belum setir. Oke, ini posisinya tinggi memang. Tipikal kayak Defender lah, kayak Wrangler kali ya, tinggi-tinggi gitu. Kita nyalakan mesinnya. Ini 300 300 CDI. 6 silinder V6. Oh, 6 silinder V6. Bentuknya V6 dia engine-nya. Halus sih. Oh sorry, nggak power window teman-teman. Ya. Asli berat deh. Tante pakai ini sih gokil. AC tapi dingin harusnya lah ya. Dingin. Oke. Posisi Cari yang putar balik ya. Udah Bu, ini masih ngasih challenge lagi di belakang. Persnelangnya ya udah Mercy yang baru sih. Standar ya. Oke, udah enak posisi. Buset, kaca spion gede banget kayak truk. Udah jas kalau perlu nggak. Udah aman. Handbrake udah. Oh, setirnya berat sekali karena pakai peleknya itu. Wah, gila berat setirnya. Wah, remnya. Sorry. Gua nggak tahu remnya semacam itu. Gua nggak bohong. Tapi kalau lagi versi yang lain, kita nginjek rem kayak gitu nggak berhenti. Oh, Ini itu doang yang banget. berhenti. Wah, Jadi setelan remnya udah asli. berbeda. Sorry gua. Pakai banget. Terapi ya. Shock terapi gua shock beneran soalnya. Oh, ya mesinnya halus sih, karena V6 ya. Dan serunya apa? Lo nggak ngantuk karena apa? Kalau di nyetir mobil ini, apalagi di tol lu sering gas-gas gitu ya. Di bagian snorkel kan deket banget tuh sama driver. Suara sedotannya kedengeran. Kedengeran banget. Setirnya berat cuy. Tinggi sih, berasa tinggi banget kayak gini. Lu kayak ngeliat semuanya kan? Iya. Wah, berat ya setirnya. Ini pertama kali gue nyetir G-Class nih. Masa? Iya, pertama kali gue nyetir G-Class. Racunnya tapi dapetnya yang 300 CDI yang G Pro. Udah pasti enak. Racunnya Harusnya dari yang paling ini dulu ya. racunnya kemahalan. Iya. Tapi ternyata tidak selebar itu mobilnya. Enak banget kan? Gue pikir bakal gede banget, tapi kalau lebar sebenarnya tidak selebar itu. Dibandingin Lexus. Iya. Oh, mesinnya narik ya kalau ini ya. Bejek aja nggak apa-apa. Oh, halus mesinnya. Karena 300 CDI itu sih ya. Sebenarnya 290 juga 290 GDT predecessor mesin yang sebelum ini juga sama halusnya. Cuman memang ini lebih diperfect. Ya, belakang agak keras ya. Keras ya bandingannya. Tapi jujur kalau depannya sih enak sih. Enak. Lumayan kan kalau orang habis makan. Ini enggak. Tuh. Nggak sekeras itu loh. Nggak segerobak itulah. Ya, dibandingin Defender kata orang. Iya, mobil ini tuh nggak berasa gede ya. Nggak berasa nggak jauh ya. Iya. Trek rodanya itu jauh lebih ramping daripada JK aja, mungkin lebih lebar kali. Rasanya sih gitu. Dan yang jelas teman-teman pakai ini kalian berasa ganteng. Itu Auto penting, ganteng. itu penting. Auto ganteng. Auto spesial gitu kayaknya naik G-Class. Wih, enak mesinnya. Tapi 280 GE nggak segitu ya? Nggak bisa gini, men. Ya, yang 5 speed lumayan lah, tapi nggak begini lah. Ini karakteristiknya enak beda loh. sekali lah ya, diesel sama Iya. sama bensin. Enak loh tarikannya. Halus banget tarikannya. Iya loh, dia. Ini radius putarnya kecil ya? Apa jauh banget ya? Iya, nggak bisa nggak rapat. Wah, anjir. Gue deg-degan barusan soalnya biasanya kalau naik mobil biasa, Lexusnya dapet tuh tadi tuh. Ini udah mentok, aja masih belum dapet. Oke. Itu masih adjustment dulu kalau gitu. Nah, gue tahu gimana cara ngeracunin bini lo. Gimana?
Gue tadinya gak suka banget Jeep Mercy. Ah. Semenjak ngeliat Kylie Jenner pakai, Oh gitu ya. dan dia selalu bilang kalau di Amerika tuh soccer mom biasa yang pakai. Iya, Iya, kalau emang. soccer mom ya biasanya selebriti Soccer mom tuh biasanya pakai ini, kalau nggak Range Rover. Hmm. Jadi kayak, oh iya, oke. Sekarang tuh kalau di luar negeri kalau kita ngomong G63 dan lain-lain dan kawan-kawan udah jadi status simbol ya. Betul banget. Jadi status simbol lagi juga. Jadi orang punya G-Class tuh sebagai something yang inilah prestigious lah. Akhirnya kesampaian juga nyobain G-Class. Yes. Silakan. Ini saya berterima kasih sekali akhirnya sudah kesampaian lah nyobain G-Class, karena gue dari dulu pengen banget nyobain, belum kesampaian. Yes. Jadi udah ada pilihan lagi nih kalau misalnya mau nyari SUV. Iya enggak? Ya kayaknya emang habis ini harus bertekad berdoa biar dapat G-Class. Ya nggak usah profesional lagi, 300 atau 280 cukup lah. Basicnya sama kok. Basicnya sama. Kalau gitu sekian dulu teman-teman untuk vlog kali ini. Kalian jangan lupa nonton video berikutnya di channelnya Hoka Auto Gallery ya. Yes. Ya jangan lupa di subscribe, dan ada Instagram juga kan? Ada Hoka Auto Gallery juga. Siap kalau gitu. Thank you banget. Yup, sip. Sudah Vel. Oke. Thank you juga. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like. Yang berapa jangan lupa subscribe. Saya Stevi Jalan. See you in the next video guys. Bye bye.